Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahel Natasha Putri Dia. Saya ingin menjawab tugas di luar kelas yang ketiga. Temanya kali ini yang pertama yaitu job description motivator. Yang A, pertanyaan mengenai job description motivator kegiatan insidentil. Pertanyaan yang pertama yaitu apa yang harus dilakukan motivator jika murid tidak mau masuk kelas? Yang perlu dilakukan adalah yang pertama mendekati anak tersebut dengan lembut, kemudian ajak bicara dari hati ke hati agar bisa membangun rasa aman, kemudian memberikan kegiatan menarik di luar kelas dulu bila perlu terhadap anak tersebut. Tujuannya adalah agar anak tersebut merasa nyaman dan tidak dipaksa. Pertanyaan kedua yaitu apa yang harus dilakukan motivator jika ada murid menangis? Yaitu yang harus dilakukan adalah yang pertama, menenangkan anak tersebut dengan sabar, kemudian peluk jika perlu, dan cari tahu penyebabnya. Jika anak tersebut sudah mulai tenang, baru kita ajak anak tersebut bermain atau berkegiatan yang dia sukai agar kembali ceria dan senang. Pertanyaan yang ketiga yaitu apa yang harus dilakukan motivator jika murid mengganggu temannya? Yang bisa kita lakukan yaitu jangan langsung marah terhadap anak tersebut. Kemudian kita dekati anak tersebut lalu beri pengertian dengan cara positif dan arahkan ke kegiatan lain yang bisa menyalurkan energinya. Tujuannya adalah agar anak tersebut tetap aktif tapi tidak mengganggu temannya yang lain. Pertanyaan keempat adalah apa yang harus dilakukan motivator jika anak melamun? Yang pertama kita lakukan adalah ajak anak tersebut berbicara secara personal, lalu libatkan dalam aktivitas ringan atau interaktif, dan bisa juga diberi tugas kecil agar fokusnya kembali. Tujuannya itu untuk membangun komunikasi dua arah secara hangat. Lalu pertanyaan B adalah apa saja tugas yang harus dilakukan motivator secara periodik setiap minggunya? Yang harus dilakukan setiap minggunya adalah yang pertama menyusun rencana mingguan belajar, yang kedua mengevaluasi perkembangan anak, lalu diskusi dengan kepala unit dan rekan motivator, keempat persiapan media belajar baru, dan yang terakhir laporan mingguan dan update minat belajar anak. Selanjutnya yang C, pertanyaannya adalah apa saja tugas rutin yang harus dilakukan oleh motivator setiap harinya? Yang pertama yaitu menyambut anak dengan ramah. Terus yang kedua menciptakan suasana fun learning, lalu melakukan pendekatan individual, mencatat perkembangan harian anak, dan kemudian komunikasi dengan orang tuanya bila perlu, dan yang terakhir membereskan dan menata alat belajar setelah kegiatan selesai. Selanjutnya D. Pertanyaannya adalah bagaimana cara agar motivator mengetahui karakter dan kesukaan anak? Yang pertama yaitu amati saat bermain atau belajar, kemudian mendengarkan cerita anak tersebut dengan penuh perhatian dan fokus. Terus yang ketiga, tanyakan langsung secara ringan. Lalu bangun hubungan yang akrab dan hangat. Dan yang terakhir, catatlah hal-hal kecil yang anak sukai sebagai bahan pendekatan ke depannya. Tema yang kedua yaitu tentang tugas dan tanggung jawab motivator Bimba AIUEO. Yang A itu mengenai target di kelas Bimba AIUEO. Pertanyaan pertama adalah apa target suasana dan kegiatan di kelas yang harus dicapai motivator? Yaitu yang pertama adalah suasana kelas harus fun learning, kemudian anak belajar tanpa tekanan, yang ketiga anak merasa aman, nyaman, senang, dan bahagia. Terus yang terakhir yaitu kegiatan sesuai tahapan dan minat anak. Pertanyaan yang kedua yaitu bagaimana cara motivator mencapai target tersebut?
biasanya kita itu melakukan Pertanyaan kedua yaitu tentang bagaimana cara motivator mencapai target tersebut. Yang pertama, gunakan metode individual system dan small step system. Yang kedua, menciptakan variasi kegiatan. Lalu gunakan pendekatan yang menyenangkan, kemudian membangun ikatan positif dengan anak murid, dan yang terakhir evaluasi perkembangan anak secara berkala. Selanjutnya yang B. Pertanyaannya adalah apa tanggung jawab utama motivator bimbah? Tanggung jawab utamanya yaitu menumbuhkan minat belajar anak melalui proses belajar yang menyenangkan, bertahap, dan disesuaikan dengan kemampuan masing-masing dari anak tersebut. Kemudian yang C itu mengenai tanggung jawab motivator kelas. Pertanyaan pertamanya yaitu apa yang harus dilakukan motivator untuk menjadikan suasana kelas menjadi agar aman. Yang pertama yang harus diperhatikan adalah perhatikan aktivitas anak, lalu jaga keselamatan fisik dan psikologis anak, dan terakhir cegah konflik antar anak dengan pendekatan positif. Pertanyaan keduanya yaitu, apa yang harus dilakukan motivator untuk menjadikan suasana kelas nyaman? Yang pertama yaitu bangun suasana penuh kasih dan sayang, kemudian mendengarkan anak bercerita, lalu hindari suasana kaku dan menegangkan. Pertanyaan ketiga yaitu apa saja yang harus dilakukan motivator dalam mengasihi dan menyayangi murid. Yang pertama itu harus bersikap hangat dan sabar. Kemudian tunjukkan perhatian secara tulus kepada anak-anak. Lalu yang terakhir, berikan pujian saat anak-anak sedang berproses. Pertanyaan keempat adalah, apa yang harus dilakukan motivator untuk menjadikan kegiatan bermain sambil belajar menyenangkan? Yaitu yang pertama, menggunakan alat peraga yang menarik, lalu lakukan variasi kegiatan, dan yang terakhir, ikut bermain dan berinteraksi dengan anak murid. Pertanyaan kelima yaitu apa yang harus dilakukan motivator untuk memastikan anak melakukan kegiatan yang berhubungan dengan minat belajar. Yang pertama yaitu observasi ketertarikan anak. Lalu yang kedua, arahkan kegiatan sesuai dengan minatnya. Kemudian biarkan anak memilih kegiatan yang ia sukai. Pertanyaan keenam yaitu apa yang harus dilakukan motivator untuk memastikan anak melakukan kegiatan sesuai dengan tahapan perkembangannya? Yang pertama itu adalah menggunakan metode small step system. Yang kedua, sesuaikan materi dan cara penyampaiannya. Dan yang terakhir, hindari memaksa anak untuk bisa melakukan sesuatu secara instan.